Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya karena saya ingin bercerita sesuatu yang saya sangat senangi. Bercerita tentang keajaiban dari memberi yang saya sebut dengan the miracle. Jadi saking ajaibnya sampai hari ini pun saya masih terkagum-kagum. Sampai hari ini, sampai detik ini saya masih benar-benar terkagum-kagum dengan cara kerja Allah, cara kerja sedekah yang memang di luar nalar kita. Kita belajar sesuatu yang ringan, tapi yang ringan ini hasilnya dahsyat. Itu dia berhasil mendapatkan dunia yang memang Allah kasih sama kita. Banyak orang bilang, oh kenapa kok sedekah dibawa-bawa ke urusan duit? Loh pertanyaannya pengen enggak? Kok sedekah dibawa-bawa ke urusan kaya? Loh pertanyaannya pengen enggak? Kalau pengen kaya, pengen rezeki, pengen senang, pengen bahagia dunia dan akhirat, Allah memberikan caranya yang terbaik yang pernah kita kenal. Dua tuh, salat malam sama sedekah. Loh kenapa jadi kita nggak mau make? Ada orang bilang, waduh, jangan salat duha karena pengen kebuka rezeki. Oh salah itu. Justru kalau mau kebuka rezeki itu salat duha. Emang diperintah sama Allah, disuruh. Tapi karena kita bidunil ilmi, tanpa ilmu, menganggap itu hanya sebuah kebetulan belaka. Contoh ya, kita kan mengenal teori matematika sedekah. Bahwa setiap kita memberi satu, pasti kita dapat 10. Iya toh? Tapi kan itu tidak menjadi ilmu buat kita. Kalau itu menjadi ilmu, luar biasa Pak. Nggak pernah Bapak nggak punya duit, nggak pernah. Karena kita tahu caranya untuk membuat kita jadi punya uang, tahu caranya. Sikat, set, nanti masuk lagi. Sikat lagi, set, masuk lagi lebih banyak. Sikat lagi, set, masuk lagi sampai nggak muat kita punya kantong. Oh benar itu. Cuma kan yang kita lakukan hanya sampai pada tahapan Ustaz, benar loh. Sampai gitu tuh. Cuman sampai situ, yakin saya. Ustaz, benar loh. Benar gimana? Kemarin nih Ustaz, waktu nyuruhin saya ngosongin saya punya dompet, benar-benar kosong Ustaz. Setiap kita ngasih satu, Allah balas 10. Betul? Ini teori dasar dulu nih, sebelum kita masuk ke the miracle. Setiap kita ngasih satu, Allah akan balas 10 kali lipat. Lalu terjadi si fulan, sholat Jumat, Jumatan dia. Begitu dia Jumatan, dia sedekah di sini 1000. Dia datang tanpa ilmu, sedekah aja seperti kita. Udah sedekah aja, tanpa spirit, tanpa semangat, tanpa motivasi, tanpa energi. Begitu keluar dari masjid, dia masuk ke warung. Sampai warung dia makan. Begitu mau bayar, ada yang bayarin. Nilainya 10.000. Kalau orang tidak paham tentang ilmu berbagi dan ilmu mendapatkan kembali, maka dia akan menganggap ini peristiwa biasa. Apa pengaruhnya? Kalau emang dia menganggap itu peristiwa biasa, pengaruh Pak. Pengaruh di mana? Ini dia tidak menganggap sebuah metodologi. Padahal ini sebuah metode. Kalau mau dapat yang ini, lo jalanin yang ini. Kenapa saya meyakini ini sebagai sebuah metode? Karena kejadian akan selalu berulang, dan terus berulang. Selama emang kita meyakini ini adalah kebenaran emang janjinya Allah. Apa akibatnya ketika dia tidak menyangka bahwa ini adalah sebuah kebenaran janji Allah, sebuah kebenaran metodologi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Akibatnya dia tidak akan pernah berubah angkanya. Kalau emang dia meyakini, dia berubah dong angkanya. Kenyataannya enggak tuh. Konstan, sah. Kalau konstan 100.000 sejuta, mending konstan 1.000. Bagus nggak? Oh ya bagus, daripada nggak sedekah. Tapi kapan mau majunya? Bagus-bagus aja. Tapi udah tahu kok, nggak menikmati. Kalau saya ini, saya enjoy banget sama ilmu ini. Enjoy bener. Saya pakai betul, food pakai. Kita gunakan, hasilnya emang beda. Yang punya jagat ini yang ngasih tahu caranya untuk mendapatkan rizkiku, gitu caranya. Loh kita nggak mau, gimana? Ada satu buku baru yang keluar, saya koreksi tentang sedekah. Luar biasa Pak. 2/3 halaman buku itu memotivasi orang, membakar orang tentang bersedekah dengan mengungkapkan semua fadilahnya. Tapi buku itu pun mematahkan dengan bahasa dia yang begini. Tapi harus diingat, kata dia kira-kira nih, bahwa beribadahlah hanya karena Allah. Jangan karena pengen dunianya. Kalau saya ngoreksi itu.
Saya bilang, ente gimana? Saya telepon langsung penulis. Ente ini seperti ngomong begini. Run, lari. Di ujung ada piala. Ambil, kejar, dapetin itu piala. Gitu. Tapi begitu dia mau lari, udah jangan pengen piala. Wih, lari aja deh. Ya, Pak, speed orang jadi berkurang. Track itu track yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita percaya, itu yang dinamakan iman. Lalu bagaimana? Pamrih atau tidak? Oh, tidak ada urusan nama pamrih. Itu namanya doa. Ikhlas bukan di situ tempatnya. Itu namanya doa. Apalagi yang sifatnya kebetulan, dianggapnya kebetulan. Saya ke Jember, lalu di sana ketemu sama seorang ibu yang memiliki warung. Begitu saya datang, dia menjamu saya sepenuh hati, dan dia suruh itu orang-orang di majelis untuk masuk ke warung dia dan menghabiskan apa yang ada di warung. Tengah kami yang pada riang, dia ngomong, Ustadz, saya nyesel loh. Saya nyesel udah sedekah. Loh, kok bisa saya bilang nyesel sedekah? Iya Ustadz. Jadi dia cerita nih, semalam itu dia diundang sama panitia yang undang saya. Dan dia udah malas datang. Kenapa dia udah malas datang? Karena dia tahu bahwa kalau dia diundang pasti akan ditodong untuk urusan catering. Bener aja Ustadz. Begitu saya datang bener itu. Bu Haji mau ngasih berapa bungkus? Daripada nggak ada, kata dia, ya udah saya mau ngasih 10 bungkus lah. Saya nyesel Ustadz. Dia bilang. Kenapa nyesel? Tadi pagi itu ada peristiwa. Ada Polwil Tabes Surabaya itu berkunjung ke Polresta Jember. Lalu Kapolresnya mesen nasi sama dia. Berapa bungkus nasi yang dipesan sama dia? Untuk 100 orang. Setelah mendengar Ustadz ceramah, saya kayaknya paham nih. Kenapa saya dapat rezeki 100 nih pagi ini? Karena semalam saya sedekah 10. Jadi maksudnya nyesel apa? Saya nyesel Pak Ustadz, kenapa saya cuma 10? Loh, ini candaan loh ya, candaan. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa cuma dijadiin candaan? Udah nyata bener kok candaan. Ya sudah, kalau emang betul itu, ya sikat aja 100. Supaya dapat 1000. Begitu bukti lagi dapat 1000, sikat lagi. Dapat lagi 10.000. 10.000 sikat lagi. Dapat lagi 100 dan seterusnya. Ini namanya the miracle. Do not stop. Jangan berhenti. Lalu dia bercanda seperti kita. Pak Ustadz, barangkali nih ya, kalau saya sedekah 100, dapatnya 1000 kali ya. Bukannya kali. Benar. Dan tidak ada penawaran terbaik di dunia ini kecuali sedekah. Dalam bidang investasi loh ya. Yang prospektusnya itu adalah langsung Al-Quranul Karim. Yang lain-lain mah prospektusnya di koran Pak. Ini mah di Quran. Abadan abada itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kata Allah, Quran ini diturunkan bukan akan memberatkan kalian, enggak, akan bikin kalian jadi senang. Sekarang kita belajar teori matematika dasar sedekah. Mengingatkan, menyegarkan ingatan Anda, pikiran Anda. Selama ini Anda sudah bermain di wilayah matematika sedekah. Rumusnya, setiap saudara ngasih 1, saudara dapat 10. Maka setiap saudara, katakanlah saudara punya 10, kita belajar 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Ini kan ilmu yang biasa kita tahu, kita sudah dengar, kita sudah paham, dan saudara-saudara sudah mempraktekkan. Sebagian besar jamaah di sini udah bukan mempraktekkan lagi, tapi udah menjadi pelaku. Hari ini saya akan mendorong saudara untuk meningkatkan. Ada peningkatan dan ada keistiqomahan. Jangan menjadikan sedekah itu sebagai sebuah agenda seremonial yang kebetulan. Kalau kebetulan ada yang datang, enggak. Kebetulan ke masjid, enggak. Cari. Nah, itu bahasanya. Kita keluar, kita cari. Kenapa ini menjadi 19? Karena matematikanya tidak berhenti sampai di sini. Kalau saya boleh menjambarkan 10 gitu ya. Ini pakai matematika anak SD. Di sini memang 9. Tapi ingat, ibadah itu punya dimensi hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari kemudian. Artinya dia tidak berhenti sampai di sini dong bos. Tuh gitu. Kalau di matematika biasa pengurangan, di sini penambahan. Yang mana yang ditambah? Ini kan dikembalikan sama Allah 10. Jadi berapa? 1 kurang 1 0 memang. Tapi 1 dikali 10 plus di sini 10. Ini ilmu mahal nih Pak. Ilmu yang akan membuat Anda serta-merta jadi kaya. Percaya sama saya. Kalau saya bicara ini nih bicara titik, nggak koma, titik. Tentu syarat dan ketentuan berlaku dong. Anda bersih dulu dari urusan-urusan dosa yang membuat ini jadi tidak muncul. Tidak muncul bukan tidak diberi, tapi Anda menjadi unknown people, unknown address. Mau diantar nih sama Allah, tapi nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Malaikatnya balik. Karena si A ini pezina, si A ini pemabuk, si A ini tidak sholat. Kalau kenyataannya masih ada yang dibagi, oh itulah Allah, Maha Rahman, Maha Rahim.
Secara teori harusnya nggak bisa dia, terhalang dia. Tapi itulah Allah, saya bilang masih ada preman yang dapat hadiah dari Allah karena dia berbuat baik. Karena memang bagi Allah kan berbuat baik buat manusia bukan karena perbuatan manusia, tapi karena irada Allah. Atas dasar matematika yang begini, kalau ininya saya ganti 2, di sini jadi berapa? 8. Di sini 20. Di sini 28. Kalau di sini saya ganti menjadi 5, 55. Sehingga matematikanya yang terjadi adalah matematika yang harusnya ajaib. 10 kurang 1 kurang 2 kurang 3 37. Kurang 4 46. Kurang 5 55. Kurang 9 91. Kurang 10 100. Apa enggak ajaibnya matematika? Di mana belajarnya? Di mana belajar matematika kayak begini? Di Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang ngasih 1, Allah akan mengembalikan 10 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak memilih yang ini? Tetap berkutat di sini. Iya kan? Betul nggak? Dalam chat kuliah yang akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, saya memberikan ilustrasi. Kalau seseorang bawa duit 110.000, ini juga masih biasa nih. Anda udah tahu berapa yang biasanya orang sedekahkan? 10.000. Padahal kita sama-sama tahu kalau diturunin, dijabarin, gitu kan? Dikurang 10. Di sini berapa? 100. Di sini 100. Di sini 200. Bukan tinggal 100 tapi jadi 200. Bayangkan kalau saudara sedekah 100. Di sini jadi berapa? 10. Tapi di sini 1 juta. Di sini 1.010.000. The question is, kalau saat ini benar-benar di kantong saudara 110, yang mana yang saudara pilih? Bohong dah. Tetap yang ini. Bagaimana kita mau melompat ke the miracle? Padahal udah dibuktiin sama Allah kebenarannya, dapat. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terbukti. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah, terwujud, benar. Sehingga kita sering menutup kajian Quran, bacaan Quran dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kenapa tetap 10.000? Jawabannya banyak. 1, kita takut tidak terjadi. Sehingga ini benar-benar tidak terjadi. Yang kedua, kita khawatir ini tidak terbukti. Sehingga benar-benar ini nanti benar-benar tidak terbukti. Yakin kita mendorong. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah. Saya sih gimana, situ aja kata Allah. Terus tidak percaya juga. Masa sih? Kalau begitu, kalau kagak. Emangnya ada gitu bahasa Arab apa? Di Quran begini. Jika percaya, nggak ada kan? Nggak ada. Pasti man jaa'a falahu. Man falahu. Siapa? Coba yang katanya milih yang kedua. Pak siapa namanya? Farid sini. Pak Farid sini. Kita buktiin. Benar nggak dia milih yang kedua? Kasih tepuk tangan dulu Pak Farid. Pak Farid, ini dia udah tahu nih, udah tahu. Tinggal di mana? Di Keramat. Di Keramat. Mas Farid tadi milih yang mana kalau ini sama ini? Milih yang ini. Bener nih. Gue nggak tega. Bener ya, Mas Farid. Kondisi real sekarang di Mas Farid. Mas Farid bawa duit nggak? Bawa. Bawanya berapa? Sekarang sih tinggal 60.000-an. 65. Oke. Berarti matematikanya kan begini nih. Berarti kan matematikanya duitnya Mas Farid kalau kita boleh cap. Kalau kita boleh ngecap duit dia 50 gitu kan? Plus 10 plus 5.000 gitu kan? Betul nggak kira-kira? Kan 65 duit ente kan? 60. Oh 60 duitnya. Yeah. Oke kalau 6. Oke kalau 60 berarti begini kurang lebih 50 sama 10. Kurang lebih ya. Dulu Mas Farid kan sedekah yang ini kan. Kita juga begini. Sama, bukan dia aja, kita begitu. Jangan kita, gue juga begini. Setempo mah, iya benar. Padahal Mas Farid tahu kalau Mas Farid sedekahnya 10. Coba Mas Farid jabarin. Kalau Mas Farid sedekahnya 10. Itu namanya dari 50, Bos. Ini 60 di sininya. Iya benar. 50.000, betul. Terus jadi 100.000, betul. Lihat, duitnya akan bertambah, malah menjadi 150. Sekarang Mas Farid sedekah 50. Gimana hitungannya? 60.000, 50.000,
10 betul. Betul. 510.000. Subhanallah. Pilih yang mana? Yang ini. Pilih yang nomor 10. Iya, keluarin. Kasih tepuk tangan dulu buat Farid. Masya Allah. Penglaris. Dia suka beredo. Makasih. Iya, berdoain lo ya, biar sehat. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang saya sebut dengan do not stop, let's think. Ayo kita berpikir. Kebanyakan orang hanya berhenti sampai di sini. Nanti Mas Farid akan lapor pada saya, atau dia laporlah ke siapa yang memang dia karena excited. Terus dia bilang, benar loh, gua tuh dirampok Mas Ustaz. Tinggal cepat duit gua, tapi begitu gua pulang di rumah, ada orang ngasih duit, gua mau gopek. Jadi 510, selesai, enough, selesai. Oh iya, itu kita, begitu dah. Oh, saya tahu loh. Emang begitu. Makanya kita rubah barang-barang. Hayo, bukan cuma situ yang mau. Saya juga mau berubah. Kita semua mau berubah. Padahal kalau dia teruskan luar biasa nih Pak. Yuk kita lihat. Setelah dia dapat 510, dia sikat 500. Di sini kembali dia 10.000. Tapi di sini 5 juta Pak. Berapa dia punya akan saldo ini? 5 juta 10.000 rupiah. Anda bayangkan kalau Anda berinvestasi lagi. Shit. 5 juta sikat sini. Menjadi 55 juta 10.000 rupiah dan Masya Allah. Tertarik nggak Anda ini? Mestinya. Nyatanya kita masih mikir-mikir. Harusnya tambah lagi tuh. Satu lagi. Do not think. Jangan pakai mikir. Sikat aja langsung. Selesai. Tapi that's us. Inilah kita. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat posisi leveling. Investasi yang Allah tawarkan kepada Bapak dan Ibu semua. Yang menawarkan sekali lagi bukan saya loh. Yang nawarin Allah. Lewat surat Al-An'am tadi ayat 160. Peraturannya, the rule adalah setiap saudara dapat duit 10% dari duit ini. Anggap saja saya naruh si A, Pak Nugroho misalkan, duduk di meja. Yang dahsyat nih yang dahsyat, tapi ini jangan hitam putih ya. Ini semata karena keyakinan seorang Yusuf Mansur. Sedekah itu bahkan tidak perlu adanya ikhtiar. Sedekah dan tahajud nih. Tapi saya bilang, ini jangan ditelan mentah-mentah. Ini bahasa keyakinannya seorang Yusuf Mansur yang barangkali terlalu yakin sama Allah gitu. Enggak perlu dia dengan ikhtiar. Buktinya ketika saya di penjara begitu kan. Ketika saya di penjara, saya kasih roti ke semut. Saya masih di situ, saya tidak kemana-mana. Tapi Allah anterin buat saya makanan nasi padang. Jauh lebih baik daripada nasi yang biasa saya makan. Terus ketika seorang ibu menangis di hadapan Allah Tuhannya, dia bertahajud. Dia menyangka bahwa besok tidak ada lagi biaya untuk anaknya sekolah. Ternyata Allah hadirkan seorang tamu yang pagi itu juga mengeksekusi buat biaya kuliah anaknya. Padahal si ibu masih dengan mukenanya. Ini untuk menunjukkan kemahakuasaan. Jangan juga Anda sedekah. Gue tungguin lah. Gue tungguin. Tungguin tapi diliatin. Gue tungguin. Anggap saja bahwa ini adalah betul-betul terjadi. Dan insya Allah ini akan terjadi. Pak Nugroho, saya taruh duit di laci dia 1 juta. Ingat peraturannya. Tiap you dapat duit, potong 10%. Maka ketika uang itu sudah di laci, cut 100.000. Kasih. Di dunia real, kita belajar. Kalau kita punya 1 juta, right? Di situ saya tulis begitu kan. Lalu saudara sedekah 100.000, jadi berapa di sini? Jadi 1,9 juta rupiah. Ini adalah bulan pertama. Begitu Pak Nugroho buka laci lagi, set yakin. Itu di dalam duitnya bukan lagi 900 tapi 1,9 juta rupiah. Oke, kembali ke sini. Ini bulan yang pertama. Bagaimana bulan yang kedua? Bulan yang kedua investasinya dimulai bukan dari 1 juta, tapi dari berapa? Dari 1,9. Maka saudara saksikan di tabel itu. Ketika saudara punya 1,9, saudara sedekah 1,9, 190. Di sini bukan 1,7, betul? Tapi jadi berapa? Berapa di situ? 3.610.000. 3.610.000. Ini di bulan keberapa nih? Bulan kedua. Di bulan yang ketiga, saudara 3,6 bersedekah 360.000. Hasil akhirnya berapa? 6.859.000. 859. Mestinya ini mengagumkan, Pak. Saudara dibohongin aja sama orang, iya nggak? Hah? Dibohongin kita, banyak penipu di sekitar kita. Yang pada ngegandain duit, apa itu investasi bohong-bohongan, naruh di sini nanti akan dapat sekian persen. Lihat di bulan ketiga 6,89. Di bulan keempat berapa?
13.032.100. Di bulan kelima, prestasi dia sudah berkembang jadi berapa? 24 760 990 990. Bulan ke-6 47045 881 881. Dahsyat Pak, lihat. Emang gak tertarik begini? Mas aja boleh cerita ulang pengalaman berinteraksi dengan sedekah. Investasi pertama 60, investasi kedua 80, boleh? Oke, cerita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada riya, ujub, takabur. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya takut yang itu tadi. Yang pertama saya ceritakan saya mengalami perubahan yang belum pernah saya alami seumur hidup, yaitu saya mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi saya waktu itu mengikuti pengajian Ustadz Yusuf Mansur pertama kali. Saya melihat itu pun saya nyelinap tanpa mendaftar karena saya lihat poster di sebuah musala kecil. Setelah acara selesai saya ikut wakaf tunai komitmen. Saya menulis angka 5 juta dalam bentuk kertas. Setelah itu selesai. Lama nggak ada kontak. Saya nggak pernah di SMS dari Wisata Hati. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian tapi saya belum bayar tunai ke Wisata Hati. Cuman waktu itu sekedar tulis di kertas putih infak 5 juta. Selang beberapa lama saya kedatangan seorang teman yang sudah lama nggak ketemu dengan saya. Saya SMA di Malang, sekarang tinggal di Surabaya. Kurang lebih 20 tahun saya nggak ketemu sama teman. Dia sahabat saya. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Saya juga kaget, tahu alamat dari mana. Dia cerita-cerita, pokoknya saya dapat alamat. Akhirnya ketemu ke rumah saya. Yang saya kaget pada saat ketemu, dia ngomong saya pinjam uang untuk sekolah anaknya. Saya jadi kaget, langsung teringat apa yang disampaikan Ustadz waktu itu. Kalau Anda kedatangan seseorang yang butuh bantuan, kedatangan seseorang yang lagi kesulitan, langsung berdoa aja kepada Allah. Ya Allah, kalau memang itu orang Allah utus ketemu saya, tolong saya dibantu untuk membantu orang ini. Saat itu saya mencoba, saya berdoa dalam hati, kalau memang Allah mengutus teman saya ini ketemu saya, mohon saya dibantu Allah. Yang lebih terharu lagi, kondisi teman saya adalah cacat, jadi kedua-duanya kakinya lumpuh, harus pakai krek ya. Teman saya ini naik bis dari Malang ke Surabaya tanpa dibantu siapa-siapa. Jadi naik bis, turun bis sendirian, naik angkot sendirian. Kemudian saya bilang, memang pada saat itu saya ada finansial cukup, tapi saya ada keperluan yang lebih mendesak. Akhirnya saya sampaikan, Mas, mungkin kalau sekarang belum bisa, tapi saya juga minta tolong dibantu doanya, mudah-mudahan nanti ada. Dari situ, selang beberapa lama kemudian, tanpa diduga, di tempat kerja saya, kerja di bank swasta, saya dapat rezeki yang selama ini nggak pernah saya terpikir. Saya dapat pembagian saham dari perusahaan yang nilainya 60 juta. Jadi saya pikir kalau saya komitmen ke Wisata Hati 5 juta berarti saya dikembalikan sama Allah 12 kali. Kemudian langsung saya tutup infak saya ke Wisata Hati untuk supaya saya bisa melanjutkan program saya. Dan saya juga insya Allah nanti akan saya bantu. Malah saya bilang ke teman saya, kalau kamu nggak punya uang nggak usah dikembalikan, saya ikhlaskan sama teman saya. Kemudian yang kedua, saya mengalami hal yang sama tapi dalam bentuk yang lain. Kemarin pada saat bulan Ramadan kami mengadakan kuliah. Jadi di tempat kerja saya kalau habis sholat zuhur selalu ada kuliah kultum lah, kuliah singkat ya. Setelah merasakan itu saya ingin berbagi kepada teman-teman saya di kantor. Akhirnya saya koordinasi dengan teman-teman Wisata Hati di Surabaya. Saya bilang, Mas bisa dibantu, saya ingin mempromosikan BPPA ke teman saya. Waktu itu saya minta tolong dari teman-teman Wisata Hati Surabaya untuk mengisi acara itu ya. Dan saya nggak pernah berpikir untuk mengundang Ustadz yang beliaunya sangat sibuk sekali. Saya pikir ya teman-teman Wisata Hati aja yang datang untuk memberikan atau promosikan kekuatan dari sedekah melalui BPPA. Dan alhamdulillah mungkin karena jodoh saya yang datang ternyata Ustadz Yusuf Mansur sendiri ke tempat kantor saya. Itu cuma forum kecil. Akhirnya dari situ seperti biasa Ustadz mengadakan game plan, yaitu komitmen di kertas kecil itu, sama sumbangan sukarela, spontanitas sama teman-teman. Memang saya sengaja untuk mengkoordinir semua teman sebanyak mungkin saya undang. Saya memprakarsai acara itu.
Alhamdulillah terkumpul 8 juta yang tunai. Setelah acara itu berjalan, alhamdulillah saya dapat rezeki lagi 80 juta. Mudah-mudahan dengan 2 kejadian ini tidak membuat saya lupa kepada Allah, malah sebaliknya saya ingin lebih dekat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Kenapa yang kedua itu tadi terjadi? Karena dia mengeksekusikan yang 5 jutanya. Kan tadi cuma komitmen. Begitu ada duitnya. Kalau dia lupa, yang 60 juta Allah habisin sekalian. Tapi karena dia tidak lupa, dia eksekusi. Muncul lagi 80. Pengalaman kedua kan. The second experience-nya Pak Haji. Bayangkan kalau kemudian dia melakukan lagi. Dan dia udah melakukan. 80 jutanya itu dia hadiahkan oleh ibunya berangkat haji dengan ayahnya. Betul, berdua. Subhanallah. Kita lihat apa yang terjadi dengan dia. Sampai kemudian the grand prize-nya dari Allah, the grand reward-nya dari Allah, grand award-nya dari Allah adalah Allah sendiri. Nanti itu hadiah yang paling utamanya udah bukan surga lagi. Allah menanti kehadiran kita itu sebagai hadiah buat kita sendiri. Masya Allah. Cerita di bulan yang ke-6, 47,045,88. Di bulan yang ke-7 berapa? 89, 387, 174. 38? 387, 174. Investasi saudara dari sekedar 100 ribu tuh. Ini peluang kita untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya. Dan jangan takut, cara ini cara halal. Cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia yang percaya sama Allah. Kita kan lebih percaya hawa nafsu. Nyolong lebih cepat Ustaz. Iya, lebih cepat digebukin. Nyolong itu lebih cepat Ustaz. Nipu itu lebih cepat Ustaz. Ini cara ini gak dipilih sama kita. Sholat duha itu luar biasa Pak, sholat duha itu. Tapi siapa memilih sholat duha sebagai pakaian dia? Enggak semua. Kenapa? Karena gak tahu. Nah, kalau Pak Azhar sendirian berat berat. Kalau Pak Azhar dengan yang lain, dengan azhar yang lain, kita mau visinya satu, jangan ada orang yang tidak mengerti tentang ilmu sedekah. Kita teruskan yang tadi. Yang tadi ada di level ke-7, investasi dia mendapatkan 89.387.174. Orang beriman mengatakan inilah yang akan terjadi. Lalu ada seseorang yang bilang, enggak tuh Ustaz, enggak dapat apa-apa. Buka mata dong. Sampai di sini ada tulisan saya yang lain yang judulnya konversi. Ini saudara kita mendapatkan barokah dari Allah berupa putri. Dan inilah yang dimaksud dengan konversi tadi nih. Salah satunya. Pak Yusuf masuk ke PPPA udah berapa lama? 10 bulan. Oke. Anak itu 9 bulan plus 10 bulan di dalam kandungan. 9. Berarti yakin gak kalau bahwa perjuangan Yusuf di PPPA melahirkan anak? Kita ulangi. Ini untuk memahami nilai konversi ya. Saudara selalu berhitung matematis tapi tidak manjangin kalam. Kalau saya berhitung benar, tapi saya manjangin mata saya. Contoh, saudara Yusuf, saudara baru saja memiliki anak, betul? Ya, baru. Saudara masuk ke PPPA, ini saya belum ada dialog sebelumnya. Saya ini bukan majikan yang baik, bukan tuan yang baik, bukan pimpinan yang baik, bukan juga ustadz yang baik, yang tidak tahu jamaah tiba-tiba dia punya anak, gue bingung. Ya kapan hamil itu? Tapi saya dapat berita, saya bersyukur ketika kami sama-sama kemarin jalan ke Bandung dan Lembang. Tidak ada dialog. Saya baru tahu bahwa ternyata kalau dihitung saudara Yusuf masuk ke PPPA itu 10 bulan. 10 bulan Ustaz. Asli itu? Insya Allah. Berarti seorang anak itu 9 bulan atau 10 bulan di kandungan? 9 bulan Ustaz. Yakin tidak bahwa anak yang Allah anugerahkan kepada saudara itu adalah karunia Allah berupa bayaran saudara ngurusin nih para donatur dan anak-anak yatim? Insya Allah Ustaz. Itu nilai konversi. Sejatinya Yusuf akan dapat lebih dari 89 kalau Allah mendebet dalam bentuk uang. Tapi Allah masih berkenan tidak memberikan uang buat dia. Tapi Allah memberikan berupa apa? Berupa anak keturunan. Subhanallah. Maka di tulisan itu bahwa saya bilang buka mata kita, masa depan gak ada yang tahu Pak. Dan kita harus percaya segala sesuatu udah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu udah dicatat sama Allah di kitabnya. Apa maksudnya? Ketika dia berinvestasi di sini, ketika dia start investasi 100 ribu dari 1 juta yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah yang maha memiliki catatan kejadian manusia melihat bahwa di usia investasi dia yang ke-7 ternyata Allah takdirkan dia akan celaka.
Lebih penting mana? 89 atau dia selamat dari kecelakaan? Lebih penting selamat dari kecelakaan, dia tetap punya duit. Sampai sini nih, cek, begitu celaka Allah konversi. 80 Allah potong nih, dia terhindar dari kecelakaan. Tapi Allah beri dia rezeki 9 juta. Atau malah bablas sama sekali. Seperti saudara Yusuf misalkan, nggak lagi dia dapat kecuali emang duit dia. Dan emang kejujuran nomor 1 di PPPA. Kejujuran nomor 1. Saya pernah bagi-bagiin duit sama mereka. Saya diserang, ditanya sama mereka. Sesuatu yang saya tersinggung waktu itu. Waktu saya ditanya. Tapi saya bilang, dibalik ketersinggungan saya kagum. Saya ditanya, Ustaz, ini duit apaan nih? Emangnya gue bagi duit lu duit haram? Karena saya pikir mereka ngecilin saya. Enggak, kata mereka. Kalau ini duit sedekah, kami nggak pantas nerimanya, Ustaz. Masya Allah. Itu my man baru, itu orang saya. Saya bagiin ini duit. Set. Bonus dah, bagian di luar gajinya sebagai amilin kita ini. Kan mereka wajar dong dapat gaji, karena emang ngurusin kita dong. Saya tambahin. Nanya dia, dari mana nih? Umur gue ngasih duit, ditanya duit dari mana? Ditanya dari mana duitnya? Saudara Yusuf tadi di bulan ke-10 Allah konversi dia menjadi anak. Apakah ini bukan rezeki? Lu buka mata. Selamat kita dari tabrakan, rezeki. Kita punya anak, rezeki. Kalau sudah begini perhitungannya, maka bulan ke-8 0. Betul enggak? Bulan ke-8 0. Mulai aja lagi, rerun. Lari lagi. Rebegin, mulai kembali. Mulai kembali dari mana? Ya kalau emang punya 100, mulai lagi 100 di sini. Mulai lagi 100 di sini. 100 berbuah 1,9, potong lagi jadi 3,6, potong lagi. Kemudian jadi 6,8, potong lagi. Jadi terus tambah 9, dan coba kita tes. Kita terusin. Jadi berapa ini di bulan ke-15? Bulan yang ke-8 berapa? 169 835 169 835 terus 631. Pada saat dia di 169, berapa sedekahnya? 8,938. Tuh Ibu lihat. Pada saat dia berpenghasilan 169 juta, sedekahnya begini. Berapa sedekahnya? 8,938717. Ini sedekahnya sih. Gimana nih kamu dapat 169, mau sedekahnya 8, sok perhatikan. Habis it. Orang tuh banyak yang dapat duit gede. Kenapa? Karena di it ini mereka berkorban luar biasa. Satu sapi cekrek, satu sapi 12 juta, Bos. Kali 10 berapa? 120. Dia belum punya anak. Allah kasih itu anak. Jadilah korban yang mengantarkan dia punya anak. Saudara minicap, begitu saya panggil Mas Nugroho, dia datang sama istrinya ke saya punya gubuk. Kemudian beliau menyedekahkan mobil satu-satunya dia punya minicap tahun 84. Barangkali mobil itu buat bapak dan ibu bukan barang mewah. Buat dia nyawa. Kenapa saya bilang nyawa? Satu-satunya mobil yang dia punya. Sekarang mobil dia itu insya Allah dipakai sama anak-anak murid yang belajar di SD Darul Quran. Antar jemput. SMS beliau baru saya baca hari ini. Beliau dapat pekerjaan, bahasanya lucu. Bisa memensiunkan istri. Tadi saya baru baca SMS antum tadi ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya punya masalah, Ustaz. Saya punya utang yang lumayan gede. Kemudian dalam kondisi kita berhutang banyak, itu saya malah kantor saya bangkrut. Akhirnya saya pengangguran. Hampir 2 tahun saya pengangguran. Alhamdulillahnya istri saya masih luar biasa. Beliau masih kerja. Jadi beliau yang membackup kehidupan ekonomi keluarga saya. Suatu ketika saya baca koran Pos Kota, itu ada alamatnya Ustadz. Ustadz cerita tentang masalah sedekah. Kemudian saya datang ke pondok. Setelah konsultasi dengan Ustadz, akhirnya saya pikir ada sesuatu yang saya buat harus tos-tosan dengan Allah untuk selesaikan masalah saya. Kemudian suatu pagi saya udah putuskan, saya sedekahkan 1 mobil yang buat saya itu adalah nyawa saya. Karena walaupun mobil itu mungkin buat bapak ibu nggak ada harganya ya, sebuah minicab tahun 84 yang ya udah nggak ada mewah-mewahnya, tapi buat saya itu adalah nyawa saya. Akhirnya saya sedekahkan ke Ustadz biar dipakai buat anak-anak yatim. Saya pikir saya mau totosan aja sama Allah. Dan alhamdulillah setelah saya serahkan kendaraan itu, kemudian saya ikut SMS Kun Fayakun Ustaz. Saya ikutin aja apa yang ada di SMS itu ya. Saya riyadho selama 40 hari. Tapi ini belum ada perkembangan ya Bapak Ibu. 40 hari tidak ada apa-apa. Tapi saya tetap yakin ini pasti terjadi. Awal November kemarin tiba-tiba ada SMS masuk, ada orang tawarin kerja ke saya. Saya pikir ya sudahlah, buat nutupin income sementara saya kerja.
Yang penting keluarga masih bisa survive. Saya nggak yakin kalau saya akan dapat gaji yang lumayan cukup untuk mensionin istri saya, karena selama ini kan istri saya hampir 2 tahun yang kerja gitu. Tapi ternyata Masya Allah begitu kemarin orangnya SMS, saya dapat gaji yang kalau istri saya nggak kerja hari ini pun itu bisa untuk nutupin kebutuhan keluarga saya hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya besok hari Senin saya udah mulai kerja. Baru besok? Baru besok saya mulai kerja. Allahu Akbar. Istrinya mana istrinya? Mas Nugroho mana istrinya? Yang pertama aja yang pertama. Mana? Biar pada kenal. Alhamdulillah. Oh, tepuk tangan buat istri yang sempurna. Jangan lihat ke belakang, salah lu di depan orangnya. Jadi itu tahap yang pertama buat saya. Tahap yang kedua adalah melunasi hutang dalam 40 hari. Saya baru baca SMS itu tadi siang ketika istirahat. Saya baca, maksudnya menyuruh istrinya berhenti bekerja. Saya sampai meneteskan air mata tadi karena luar biasa. Waktu pas di pondok itu saya bilang, berani gak Ustaz? Emang udah niat Ustaz? Wah udah niat. Biasanya orang perlu di-encourage dulu. Terus saya bilang, pernah ketemu saya enggak? Enggak. Kok bisa? Iya baca di koran. Masya Allah nih, pendebatannya itu barangkali kita harus pahami gitu. Proses pendebatannya emang bisa juga zigzag model kayak begini nih. Zigzag, set dibagi ke orang tua, zat dibagi ke adik, set dibagi ke tetangga. Tetangga kalau kecelakaan siapa yang repot? Oh kita juga. Tapi kok tetangga bisa dapat? Barangkali si tetangga itu ada kebaikan di kita. Lalu Allah dengan mesin yang maha canggih, oh ada kebaikan di sini. Nah di sini yang bakal dapat bonus. Oke, bonus ini diambil ke tetangganya. Bisa begitu. Dan perhitungan Allah nggak pernah salah. Perhitungan Allah itu tidak pernah salah. Itu luar biasa itu Allah itu dahsyat. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Gedein. Kalau digedein kan cukup buat debet istri, debet ayah, debet anak, debet adik, debet orang tua gitu. Kayak premi asuransi lah. Kalau asuransi kita kecil kan yang ditanggungnya, coverage-nya kan sedikit juga. Tapi kalau banyak, banyak juga. Oke, sampai di hitungan berapa nembus 1 miliar? 11. Hanya 11 bulan ibu bapak yang dirahmati Allah. 11 bulan. Ini menjadi 1,164. 1,164. Subhanallah. Tembus 1 M nih. Dan kalau kita sadar-sadar nih, sebenarnya pemberian Allah lebih loh. Dalam 1 tahun ada orang yang punya rumah, ada orang yang punya pekerjaan. Pekerjaan itu dijadwal sama Allah selama 20 tahun pekerjaan itu milik dia. Kalau kita mikir jujur, sebenarnya kan Allah beri itu totally 20 years, 20 tahun, mana Allah baginya sebulan-sebulan. Luar biasa. Ini demi mereka. Don't stop, jangan berhenti. Ustaz jadi matre dong kalau Allah begini. Jadi hitung-hitungan loh. Ya memang Allah ngajari kita hitung-hitungan. Bahasanya yang dikoreksi, bukan hitung-hitungan. Kita mengukur, ada target, ada perencanaan, ada tujuan, ada tahapan yang kita bisa lalui. Dan saya bilang tadi bahwa ini adalah jalan terbaik yang pernah Allah beri sama manusia. Jalan mudah sekali. Mudah banget. Saya sering bercanda sama bapak dan ibu semua yang pada pengen pergi haji. Saudara pengen pergi haji 50 juta. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara menabung, right? Berapa saudara menabung? 200 ribu sebulan. Berapa lama saudara melangkah untuk dapat jadi 50 juta? 20 tahun lebih. Lah, Allah yang tahu jalan yang paling mudah mengajarkan jangan nabung untuk pergi haji. Nabung buat sedekah, ini urusan aku kata Allah. Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lalu ketika kita percaya dengan janji Allah, kita ikutin, berharap penuh bahwa kerjanya sedekah ini benar-benar penuh bakal bekerja buat hidup. Masa salah sih? Lu orang yang nyuruh kok. Maka kemudian terjadi, ibu bapak yang mati terjadi. Baru nabung dia 2 tahun, Allah berangkatkan dia haji. Kenapa bisa begitu? Gampang hitungnya. 200 ribu kali 12. 2,4. Kali 2, 4,8. 4,8 kali 10, 48 juta rupiah. Berangkat enggak? Berangkat. Dikasih jalan enak, saudara enggak mau. Jalan enak. Saudara pengen renovasi rumah, duit tinggal 10 juta. Oh, ngerti caranya. Oh sih, gampang. Gimana caranya? Besok pagi habisin tuh duit. Insya Allah tuh duit habis. Mau dibagiin kan? Lah urusan rumahnya piye? Urusan rumahnya bagaimana? Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ketika kalian memberi sesungguhnya buat rumah kalian juga. Ada kejadian kan?
Mobil truk turun, menghajar satu rumah, habis bagian depannya. Saudara menganggap ini musibah atau bala atau ujian buat yang punya rumah. Ternyata bukan ujian, bukan bala. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Asuransi dari mana orang kecil? Apa ya ada orang kecil rumah diasuransiin? Ngimpi. Kok hadiah Ustaz? Iya. Hak min 1, ada saudaranya dia datang. Mengadu, kalau tidak ada uang 3 juta, maka pesta pernikahan anaknya terancam tidak akan terjadi. Padahal dia ambil tuh 3 juta buat memulai merenovasi rumah. Memulai, bukan renovasi. Memulai. Tapi Allah menyelesaikan. 3 jutanya pindah tangan, rumahnya hancur. Apakah cerita berhenti sampai di situ? Loh, Allah yang punya skenario. Allah yang punya skenario. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tabrakan itu terjadi atas izin Allah. Apa pasal? Allah mengirim tuh Cina. Pemilik ini truk survei ke lokasi kejadian. Lalu si Cina ini bilang, tenang Pak, saya akan bangunkan rumah Bapak. Selesai. Mudah-mudahan Allah bikin rumah Anda semua yang pengen direnovasi. Lo proses itu ada yang menyakitkan, ada yang lempeng. Jangan salah lo. Tadi saya salah juga sih bilang itu hadiah. Ini ujian. Prosesnya ada yang menyakitkan, ada yang membahagiakan. Ada. Ini sekarang kan musim haji toh? Musim haji kan? Saya ingin mukadimah dulu. Tentang proses perjalanan doa sendiri, itu penuh perjuangan Pak. Saya simpen tuh SMS orang-orang yang mengadu, mengeluh, mencaci maki saya simpen. Sampai akhirnya dia bilang, iya ya Ustaz, Alhamdulillah. Dia tetap jawab sendiri. Akhirnya Ustaz, akhirnya finally. Ada sepasang suami istri, udah 8 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-9, seluruh orang-orang yang dia temui untuk berobat menyarankan haji. Berangkatlah dia kemudian berdua haji. Dengan satu permintaan, Rabbi habli minas salihin. Anugerahi kami anak keturunan ya Allah. Itu saja doanya. Enggak ada yang lain. Dia nggak minta kaya, nggak minta duit, nggak minta anak tok. Ternyata pulang dari Mekah, suaminya malah kawin lagi. Tuh. Kok naudzubillah sih, gimana sih? Oh bingung memang orang Indonesia. Quran di naudzubillah aja. Sampai tanah air, 4 bulan kemudian, bukan Allah kasih dia anak, tapi Allah kasih dia madu. Suaminya menikah lagi. Dan yang menyakitkan buat dia, suaminya itu menikah sama kawan satu regu. Oh, sakit gitu. Istilahnya teman sendiri loh ini kawinin. Dulu kan nggak ada peraturan muhrim. Zaman dulu nggak ada. Peraturan mahram nggak ada. Sekarang ada. Barangkali karena dia nggak punya mahramnya, nggak ada muhrimnya, berangkat bareng-bareng, belanja bareng-bareng, apa bareng-bareng gitu loh. Ternyata sampai ke Jakarta keterusan. Kecewa nggak yang tua? Oh siapa sih nggak kecewa? Siapa yang menyangka ternyata itu adalah perjalanan doa. Kalau saya ceritakan berhenti sampai di sini, kesel ibu-ibu, dijamin kesel. Ustaz, kalau mau cerita yang lain aja lah. Jangan yang itu. Tapi kalau ibu saya terusin ceritanya mengagumkan. Subhanallah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pulang dari tanah suci, ternyata doanya seperti meleset. Karena si suami malah menikah lagi. Nyalain Allah nggak dia? Nyalain. Boleh nggak nyalain Allah? Loh, kalau emang nggak sengaja karena emang kita terlalu sedih, ya boleh. Manusiawi itu. Tapi habis itu, fastaghfaru lidzunubihim. Wajar aja ibu. Namanya kita kesel ditipu ya wajar. Lo nggak kesel ditipu ya bukan manusia namanya. Tapi habis itu kendalikan emosi. Semalam saya begitu. Bukan main memuncak marahannya set ke atas. Habis itu kemudian saya minta maaf. Di tengah ketika saya berusaha masih belum bisa mengendalikan marah itu. Saya minta maaf. Luar biasa. Si ibu yang tadi dia tidak mau mengerti. Dia menyalahkan Allah bahwa Allah tidak maha mendengar doa. Wong doanya kan minta anak. Kenapa jadi punya madu? Saya bilang tadi tambah kesel karena madunya itu adalah kawan regu selama di Makkah dan di Madinah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terjadilah memang yang harus terjadi. Di antara yang tua sama yang muda ribut. Habis ribut. Si suami minggir sudah. Bingung sudah dia. Mau gimana nih? Di saat memuncak itu punya kekesalan. Allah bikin hamil tuh istri muda. Begitu hamil si istri muda, Allah turunkan rahmah di hati yang tua. Yang dia merasa ini pasti ada sesuatu yang mau Allah. Yang saya tidak mengerti dia bilang. Pelan-pelan dia mencoba menyadari dan menerima. Redha, pasrah. Bahwa barangkali memang Allah bukan mendengar. Allah mendengar. Saya yang kurang lengkap doanya.
Mestinya saya berdoa, ya Allah, berikan saya anak tapi dari rahim saya. Doanya kurang lengkap atau dia gitu. Pokoknya minta anak, ya dikasih tapi dari rahim orang lain. Selanjutnya cerita manis, cerita pertemanan antara kakak dan adik dalam satu atap, mahligai rumah tangga, hingga kemudian si istri yang kedua ini melahirkan. Ketika melahirkan itu terjadi peristiwa mengharukan ibu bapak yang dirahmati Allah. Mengharukan sekali. Suami keduanya tidak ada di tengah-tengah mereka. Suami keduanya tidak ada di tengah-tengah mereka. Hanya makhluk Allah dua inilah yang ada di kamar itu. Dan terjadi dialog yang mengagumkan, yang mengajarkan kepada saya, inna rabbi lasami'ud du'a. Memang Allah itu pasti mendengar doa kita. Barulah kemudian si istri tua tahu, ternyata Allah itu memang tidak main-main dalam mengabulkan doa seseorang. Tapi Allah itu punya rahasia yang kita tidak mengerti sampai kita menjalani dan menerima. Selama kita tidak menjalani dan tidak menerima, selama itu pula Allah akan berikan kita kesempitan hati, tidak bisa menerima. Si adiknya ngomong ke si kakak, Kak, ada satu rahasia kecil yang saya tidak bicara ke kakak. Apa? Waktu di tanah suci, saya berdoa minta jodoh, Kak. Hanya itu yang saya minta, nggak ada yang lain. Sementara saya tahu kakak pun berdoa minta anak tanpa minta yang lain. Saya juga tidak mengerti harus berkata apa, dia bilang. Ketika Allah mengabulkan doa saya, tapi yang jadi suami saya adalah suami dari kakak saya. Tapi saya merasa itu adalah takdir saya menjadi istri kedua, dia bilang. Takdir saya menerima, saya cuma minta sama Allah, ya tunjukkan kekuasaan. Kalau ini adalah bahagian dari jawaban doa di tanah suci, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Ditunjukin sama Allah, merinding saya, berkali-kali ceritanya saya ceritakan. Apa kata si istri yang muda? Karena kakak yang sudah merindukan ini anak, dan Allah sudah mengabulkan doa saya. Begitu anak ini lahir, maka saya akan serahkan kepada kakak. Kakak yang lebih berhak atas anak ini, karena anak ini sudah 9 tahun kakak tunggu plus hari ini. Allah yarhamhuma. Siapa yang nggak nangis dikasih anak? Jangan ada separuh, kan masih ada separuhnya ya dari suami dia. Ini yang nggak ada separuhnya. Kita gendong anak itu luar biasa. Siapapun anaknya, kalau bayi kita gendong, itu kulit lembutnya, binar matanya, tangis tawanya, itu membuat kita yang bukan orang tuanya pun merasa subhanallah. Apalagi ini ada separuh darah, emang darah dia, darah suaminya. Bersuka cita, dia takbir, dia bertasbih, dia bertahmid, dan dia bilang, jangan, udah kakak yang lebih berhak, udah akhirnya diterima. Dan benar seperti janji dia, begitu berojol lagi, dipakai, diambil, dipakaikan pakaian, anduk, apa segala macam, diselimutin, diserahkan kepada kakaknya. Apakah berhenti sampai di situ demi miracle-nya Allah itu? Mukjizat Allah apa berhenti sampai? Enggak, Pak. Ternyata ketika anak itu ada di dekapan yang tua, struktur hormon nih reproduksinya berubah. Oleh yang tadinya dia mandul, karena dia bahagia barangkali ya kan, barangkali ada dokter di sini. Tentu mafhum bahwa rasa bahagia itu akan mengubah segala-galanya, luar biasa. 4 bulan setelah anaknya itu lahir, dengan masa yang sama dengan yang muda, dia hamil. Subhanallah. Tapi jangan jadi pembenaran, Pak. Tungguin dah. Tungguin dah. Saya ingin cerita proses perjalanan doa kayak begitu, Pak. Tapi pemahaman yang seperti ini jangan menyalahkan orang yang sholat malam karena pengen utangnya lunas, yang pengen jangan, memang itu juga dibenarkan. Tapi apa iya kita seperti anak kecil, nyapu nak, nanti ibu kasih jajan kau. Apa mau seperti itu terusnya? Enggak. Tapi jangan nyalahkan juga gitu loh. Seorang anak yang bilang sama ibunya, Bu, ibu kan janji toh, kalau saya naik ranking 1 ibu beliin saya sepeda toh. Saya akan belajar sungguh-sungguh ibu. Tapi benar ya, setelah kakak ini dapat ranking 1, tolong beliin sepeda. Bahkan barangkali ibunya mendebat duluan, nih udah, ibu mah ngeliat kamu sungguh-sungguh aja, nggak perlu jadi ranking 1 nih sepeda. Barangkali begitu. Paham betul ya? Menjadi kaya dalam 40 hari itu punya 2 dimensi, udah terserah dimensi saudara. Saudara meyakini bahwa dalam 40 hari saudara benar-benar bisa berubah, bisa kaya, bisa lunas utangnya. Allah karim, saya menggarisbawahi, jangankan saudara 40 hari niat sholat malam. Ntar malam nih, saudara bangun dengan tingkat keyakinan yang luar biasa pada Allah Subhanahu Wa Taala, besok saudara akan menemukan keajaiban waktu hidup saudara. Cuma kan kita sholatnya tanpa semangat. Oh iya, emang begitu sholat kita. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahim maliki. Bagaimana saudara bisa dapat kemuliaan? Coba saudara bangun dengan satu keyakinan tinggi, saudara akan menghadap Tuhannya saudara. Tuhannya alam semesta ini yang kalau saudara minta dikasih. Oh, luar biasa itu. Dari wudunya aja udah lain. Dari tidurnya aja udah lain. Betul nggak? Kita kan sholat malam kebetulan, Ji. Kebenaran bangun belum subuh.
Betulan kan? Oh bagus. Beda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beda darajat. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu mantap banget. Allah yang maha besar, lebih besar dari apapun termasuk masalah saya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis kita bisa. Kita tahu segala puji bagi Ibunya Allah. Segala puji. Kita mau ngadu masalah tapi nggak keluar. Yang keluar segala puji. Ar-Rahmanir-Rahim. Sayangi kami Allah. Jangan sampai sebab masalah kami kehilangan rasa syukur. Jangan sampai sebab masalah ya Allah kami jadi kufur nikmat. Jangan sampai sebab engkau berikan saya penderitaan, maka kesenangan yang kau berikan habis. Ar-Rahmanir-Rahim, sayangi kami Allah. Sentuh kami, belai kami Allah, hadir kami. Dirimu dengan kekuasaan dan kerahman rahimanmu ya Allah. Maliki yaumiddin. Lama tuh kita salat, lama pasti. Oh kita salat benar-benar dengan sungguh-sungguh, lama itu. Barangkali menyelesaikan Fatihah aja kita nggak sanggup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu kami beribadah ya Allah. Baik kepadamu juga kami meminta. Tidak ada tempat selain Engkau yang bisa kami minta pertolongan ya Allah. Besok adalah hari-hari penuh neraka buat saya ya Allah. Kalau Engkau tidak datang malam ini menolong saya, Allah kemana lagi saya mengadu? Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai saya salah jalan ya Allah. Tunjuki jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Jalan yang sekali saya tempuh, saya tidak akan sesat selama-lamanya. Jalan sekali saya tempuh, jalan yang menyelesaikan saya punya masalah. Karena banyak orang yang menyangka sudah selesai masalahnya, ternyata malah bertambah-tambah masalahnya. Ambil ayat-ayat yang bisa membuat kita menjadi tersugesti. Seperti Tabarok misalkan. Ambil itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha kuasa, maha suci, maha besar. Tabaraka wa ta'ala. Oh pompa itu. Aduh ibu. Mau berhasil enggak sholat malam itu. Selesai sudah. Anda udah kaya udah. Pada saatnya nanti Anda bisa bilang begini. Gak apa-apa ya Rob. Saya gak punya suami. Yang penting saya punya engkau ya Allah. Gak apa-apa saya nih. Besok saya tinggal di rumah nih. Biarin ya Allah. Ambil. Tapi kalau bisa jangan. Loh iya. Ngadu sama Allah begitu. Puji dulu. Baru minta. Nabi Allah Ibrahim kan mau muji dulu. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Terima kasih ya Allah, Kau telah menganugerahkan kami Ismail dan Ishaq. Terima kasih dulu. Allah tahu, ada maunya nih Ibrahim. Inna rabbi lasami'ud du'a. Engkau Tuhanku yang maha mendengar doa. Baru ngebut ke permintaan. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, jadikan anak keturunanku anak-anak yang saleh, yang mau mengerjakan sholat. Minta kita juga begitu. Ibu nangis pada Allah, ya Allah. Dari gak punya apa-apa saya hantarkan suami saya, Allah, sampai dia punya sesuatu. Dari belum siapa-siapa menjadi siapa-siapa di instansinya, ya Allah. 7 tahun saya menemani dia. Terima kasih telah menganugerahkan saya kehidupan rumah tangga yang sempurna, ya Allah. Semalam suami saya bicara, boleh menikah lagi. Kalau bisa begitu, adem nanti tuh. Adem enak. Iya, karena di hatinya udah Allah udah. Yang di depan udah gak ada urusan. Utang, jodoh, karir, anak keturunan, rumah tangga yang udah gak ada urusan. Gak muat dah. Di hatinya udah tinggal Allah aja. Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Udah Allah ya. Tapi percayalah pada saat Allah masuk, Allah menyelesaikan semua urusan.
Karena itu janjinya. Terima kasih banyak. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah, tapi kami juga paham begitu besar ampunan-Mu ya Allah. Begitu banyak maksiat dan keburukan yang kami lakukan, tapi kami juga tahu kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu, maaf-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Kau pernah mengatakan dalam kalimat Rasul-Mu ya Allah, dalam hadis qudsi, apabila ada hamba-Mu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung, sedalam lautan, seluas samudra, maka Engkau mengabarkan, Nabbi' ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Izinkan kami meridhai apa yang Kau putuskan untuk kami. Izinkan kami mengikhlaskan diri ya Allah, apa yang Kau gariskan untuk kehidupan kami. Boleh jadi saat ini kami bermasalah ya Allah, sebab dosa-dosa kami. Boleh jadi kami punya kesulitan, sulit hidup kami. Terhadap keinginan-keinginan kami pun kami sulit menjawab ya Allah, bisa jadi karena dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Tapi izinkan kami juga meminta padamu ya Allah, agar Kau mengasihani kami, mengasihi kami, menyayangi kami, dan memberikan ampunan dan maaf-Mu untuk kami. Qulu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbuna, ya Allah Engkau Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtana, Engkau telah menciptakan kami. Wa nahnu abiduk, kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu abiduk. Wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na, nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Kami akan kembali padamu sekuat tenaga kami ya Allah. Kami mohon ampun dan berlindung padamu dari apa yang sudah kami lakukan. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami, dan kami mengakui segala nikmat-Mu untuk kami. Ighfir lana, maka ampuni kami. Wali walidina, orang-orang tua kami. Wali dzurriyyatina, untuk anak turunan kami. Wali ahlina, untuk keluarga kami. Wali jama'atina, untuk kawan-kawan jamaah kami ya Allah. Wali sa'iril jamaah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat, untuk orang-orang lain ya Allah, saudara-saudara kami seiman. Yauma yaqumul hisab, rabbighfir lana warhamna wa tub 'alaina, rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.